Nah, ini sebenarnya media seperti ini rekan-rekan, kalau bagi saya ya, nggak perlu kita harus membersihkan seminggu sekali. Dilihat saja begini, patokannya ketika dia nggak lembab, dia masih kering, ya insya Allah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi pun. Nah, salam khas dari Lampung. Oke. Banyaknya yang bertanya, Mas, kandang baru apakah harus melakukan pembersihan? Apa nggak repot? Amoniaknya bagaimana? Nah, nanti akan saya jelaskan di sini. Tetapi seperti biasa, kita update dulu. Ya. Kita update. Iki ngopel bos dhewean iki? Oh, dipendeli ya? Nah, ini kita isolasi, wong. Kasihan itu. Beli bis. Iki kira-kira lek diculne mabur enggak ya? Nah, ini nih kok kayaknya harus dibikinkan kandang, tapi waktunya nggak ada. Kok di komen YouTube ada yang pengen beli. Nah, apakah ini menjadi sebuah favorit? Iya, kayaknya dagingnya katanya enak. Tapi harusnya enak, tapi nggak tahu kalau pakannya kita seperti. Tapi boros bener kan ya. Ini apa? Kalau nyosorin ini kayak kayak burung apa tuh yang pematuk itu suaranya gitu suaranya. Wah, kayak burung pelatuk. Nah, yang jelas di video sebelumnya wes tak jelasin tuh calon ikan, nanti tak buatin mungkin ke depan kandang baterai biar tak suruh pakai kawanku. Yang ini mau tak bongkar seperti itu supaya saya nggak pusing seperti itu tadi. Saya ibaratnya saya kayak di video sebelumnya biar kawan-kawan itu yang nganggur juga main ayam. Nah, saya karena waktu saya udah bagian pemasarannya aja lah. Nanti begitu udah ada lahan, nah baru semuanya tak cetak anak kandang barang pokoknya. Kirim luar Lampung, gagah nggak? DOC peternak muda kirim luar Lampung. Oke, kita akan membahas. Kok urungan dok bos? Ya tak jupui. Ngendok piro Mas San? 10. Kok damai diurat-arit ya? Moh aku damai. Masuk. Jadi kurang ajar kan dikasih damai ini diurat-arit. Oke, yang dibingungkan adalah bagaimana sih penanganan amoniaknya. Nah, kita tanyakan kepada ahlinya. Iki iya ora diketarakne rasa. Kira-kira ini butuh kayak di kandang biasa nggak bos? Atau kita bongkar, kita ganti alasnya? Ya enggak. Ini sebetulnya gini loh. Kalau yang udah seperti ini kan dimanfaatkan untuk pupuk jos. Kalau mau diganti baru ya tinggal persiapkan. Misal panjangnya 4 meter kandangnya, lebarnya 3 meter berarti 12 persegi ya. 12 persegi. Itu sekamnya 1 karung. Enaknya ngomong untuk ukuran ya karung-karung pupuk urea itu. Karung pupuk urea, 1 karung. Pasir. Terus pasirnya paling enggak kalau 12 meter persegi itu min-minnya 7 ember. 7 ember. Ember itu min-minnya ditambah dengan kapur bangunan, kapur aktif, jangan kapur dolomit kalau untuk dasaran. Oh, kalau untuk dasaran kapur aktif. Kapur aktif itu untuk dasaran itu kalau 12 meter ya gula inilah 2 bungkus yang. Berapa kilo itu kira-kira? 1 bungkusnya kan 2 kilo. Berarti 4 kilo. Diaduk, baru tabur, rata. Ketebalan kayaknya ini sekitar 10-an senti ada. Ya ta? Kurang lebih. Karena ini kan nggak langsung kita buang waktu itu. Karena ada tanah dasarannya yang sebelumnya wong yang memang rajin kita semprot M21. Jadi dia gambur kotorannya. Nah, ini yang ditanyakan lagi perlu dilakukan penyemprotan M21 enggak? Ya, kalau gini ceker ke sana kemari kan itu kita kering. Udah hilang kok dari sana sini maka kering bener. Itu ada yang basah. Jadi jawabannya nggak perlu kita semprot, tetapi kita pantau. Kalau kalau ininya masih kering, ini kering nih. Tangan kanan rek gimana nih? Nah, ini kan kering. Ini tanah-tanah. Kalau ada tanah kering, campurin tanah kering lagi nggak apa-apa. Cuma harus agak bertebal dolomitnya bos ya. Kok dolomit apa gamping? Kapur bangunan gamping lah. Itu gunanya apa? Ya bendene
siji jamur bakteri sapi turut kan nggak bisa ini dia. Nggak bisa berkembang ya. Karena panas. Kalau jamur kalau kapur bangunan itu kena udara aja dia walaupun dia agak gumpal, dan ini tetap bisa hancur. Ceker sana sini sama ayam. Betul. Nah, diceker-ceker seperti ini. Kalau sudah seperti ini, misal kita tak timbun lah untuk persiapan pupuk, ya udah tinggal ngasih dolomit sama semprot M120 M21 cret agak basah bener, baru tabur dolomit des. Wes jeleput udah ini. Ya, enggak maksudnya ditarik dulu apa di sini nyemprotnya? Ya udah, ini kan bekas disemprot seminggu yang lalu sama dolomitnya. Itu dolomitnya masih setengah karung. Dolomit untuk mempertebalnya. Enggak harus tabur dibungkar terus ganti anyar, bongkar ganti anyar. Timbun aja bisa ya berarti. Kalau kira-kira sudah basah, timbun. Nah, untuk menghindari kutunya, kadang kan sekarang ada kutu gurem. Nah, itu ya tetap pakai ya penak ngomong sing pasarane gampang carinya kan pasta gitu. Semprot. Nah, PTE nyatanya nggak apa-apa. Ya, jadi kalau sudah lihat di video yang cukup satu langkah itu kita semprot Sanivir Plus campur Fastak kena ayam nggak apa-apa. Kecuali dia yang bahaya itu yang sistemik seperti Puradan, kita semprot ke lalatnya dimakan ayam. Mentoknya teler waktu itu. Mentoknya teler waktu itu yang sistemik seperti itu. Nah, ini sebenarnya media seperti ini rekan-rekan, kalau bagi saya nggak perlu kita harus membersihkan seminggu sekali. Dilihat saja begini, patokannya ketika dia nggak lembab, dia masih kering, ya insya Allah aman. Pengendaliannya awak dia masuk aja lah. Kita masuk misal berdiri, kita pakai celana pendek. Kalau dia ada kutunya pasti agak gremet-gremet, nggak enak lah deh, nggak nyaman. Betul. Pakai pasta. Terus kalau obat-obat racun-racun yang lain misalnya untuk pengendalian virus lah, bakteri, ya kita mau pakai apa, pakai Sanivir atau yang lain, Rudalon, monggo aja. Mau semprot pakai yang biasa pakai apa itu, yang kayak itu antisep. Ya bangsa-bangsa itulah. Gak apa-apa. Jadi nggak perlu kita membalikkan sendiri bos ya. Dia sudah ayamnya ngeker-ngeker sendiri. Iya. Tuh, jadi eker-eker sendiri. Jadi istilahnya memang rekan-rekan kalau mau buat kandang postal untuk pembesaran, kita harus rajin, ibaratnya balik, kita harus pakai garukan itu kita balik. Supaya apa gunanya? Jadi gini nih, kan ada kotoran ayam di atas, itu kan pasti basah tuh, judulnya seperti itu. Nah, itu nanti ke eker-eker sendiri, dia kering sendiri. Lah ini kurang lebih dari pembuatan kita sudah berapa lama bos? Seminggu ya? Kok seminggu itu? Lebih ya? Iya lebih ya. Nah ini sudah ada 2 mingguan lebih ya? Iya, 2 mingguan lebih. Bisa dilihat sendiri bahwa memang masih kering seperti ini. Nah terus musim hujan gimana mas? Ini masih musim hujan di tempat saya. Alhamdulillah masih kering seperti ini. Memang kuncinya kalau supaya nggak lembab ini di sini. Nah iya ini toh. Nah ini permukaan antara lantai ini, lantai permukaan halaman dengan ini kan segini udah. Itu lantainya dalam udah 20-an senti. Udah naik daripada lantai halaman. Jadi ketebalannya ini kalau diukur bisa 15 cm karena di bawahnya bekas kandang pembesaran yang panggung itu. Nggak dibuang sama bapak itu. Nggak dibuang, nggak apa-apa, aman. Semprot M21, kasih kasih pasir, kasih kapur aktif, wes sampai sekarang. Sama sekam padi ini. Tindak lanjutnya apa? Kapurnya apa? Kapur dolomit untuk tempat keringnya. Nah kira-kira penaburan kapur dolomit dengan populasi seperti ini dan lebar seperti ini sebulan sekali apa kerapatan apa piye? Ya kita lihat dari ininya mas. Kita lihat kondisi. Ya kan kadang nggak sama nih teman-teman yang miara. Mungkin permukaan halaman sama permukaan ini lantainya ya nggak tinggi. Ya kita lihat koyone kok udah agak lembab, ya udah dianu lagi. Di kapur dolomit aja, terus diulek meneh. Ya nanti kan dieker-eker sama dia. Nggak apa-apa ya di ayamnya kapur dolomit itu ya. Apa? Aman rekan-rekan, sudah diaplikasikan di sini. Kapur mati nggak akan perih mereka. Kecuali yang kapur bangunan. Makanya kita mix tadi dengan pasir dan sekam padi. Ayamnya jangan dimasukkan dulu. Oh, jadi sebelum aku kan ini kerja bos nggak ngerti tadi. Nah iya. Jadi sebelum ini masuk kita olah dulu, baru masukkan ayam. Debu kapurnya udah nggak terbang sana sini baru ayam masuk. Oh, nggak perlu diinepkan berarti ya. Kira-kira udah aman 3 jam kayaknya udah masuk bisa. Udah lerem, udaranya udah nggak ngandung kapur aktif. Oke. Jadi penaburan kapur dolomit itu tadi seperti kata
kata bapak. Jadi dilihat dari kondisinya masih lembab enggak, terus apa yang katanya Mas, amoniaknya gimana? Amoniak itu indikasi pengukurannya paling gampang dengan baunya. Baunya sengak enggak? Kalau baunya masih wangi, wangi. Baunya masih seperti ini ya aman. Kalau kita masuk udah sengak, terus yang kayak sengaknya itu seperti nusuk di hidung, terus di mata agak perih di kita. Nah di kita aja seperti itu, apalagi di ayam. Ya, melas. Jadi pengukurannya gampangnya, simpelnya seperti itu. Sama ini Mas, ini nggak ketang 5 watt seperti ini. Oh ya, lampu lali aku Mas. Penting. Penting. 5 watt terus tirai kayak gini. Waduh, ada batus. Mau mandi mati. Nah gini, kenapa harus pakai lampu? Dan lampu satu nyamuk. Ya. Kalau dia makan malam bisa kelihatan mau minum. Terus kedua kalinya mungkin ya netralisir dinginnya kan lumayan kalau ada ini. Betul. Dan tirai pun kita gunakan. Gunanya kalau ada badai hujan atau angin hujan nggak tampu, nggak masuk ke dalam. Jadi sebenarnya setting rekan-rekan sendirilah. Ini hanya sedikit gambaran. Ini pun kalau dibilang perfect enggak, karena bekas semua. Kalau perfect enggak begini, perfect benar-benar kita buat dari ini. Ya, tapi bekas jadi ya simpel aja gitu. Ya satu gunanya itu, kedua lahan kita nggak ada. Ya akhirnya kan semi postal ada, yang untuk ceker-ceker bawah ada. Curhat pas kita 10 ya insya Allah. Misalnya nanti dirubah gitu aja. Iya. Biar nggak mumet sampean nggak pasti di rumah, bapak juga kadang. Karena memang rekan-rekan sejauh ini yang bisa IB baru saya. Nanti taruh tempat Mas Bayu aja semua yang kandang kondisi. Jadi kita buat simpel lah, kita gerak bareng-bareng tuh. Nah yang seperti ini yang katanya itu kan populasi 10 tuh. Ini populasi 15 dengan lebar yang sama. Kita bandingkan. Malah lebih kering karena ceker-cekernya lebih sering ya kak. Iya. Tuh seperti ini. Tuh malah lebih kering loh, rekan-rekan lihat. Nah. Iya kalau penangkal gurem ya itu tadi. Insya Allah kalau sudah kita dasari dengan kapur aktif tadi, kapur gamping insya Allah guremnya enggak. Dan kira-kira ada kayak gurimnya, ya semprot fastak aja. Kalau nyemprot gurem jangan hanya bawah ini, semua wow sampai dulu. Enggak apa-apa aman. Sampai tarangan-tarangan pun kadang kan di tarangan tuh. Nyaman deh. Tapi ini memang nggak ada genetik ngangkremnya wong, jadi beda kalau di tempat rekan-rekan mungkin kampung asli, jadi di tarangan ayamnya bisa itu nanti bisa muat kisaran 80 nanti. Iki nanti mungkin kita rehab kandang baterainya ben dinggo Insinyur Bayu ya. Ini kandang geser apa baterai kandangnya idul tok. Yang itu sana sini yang enjoy. Enjoy, squee living, iya. Jadi waktunya kayak undur-undur dong, bingung, makanya ini coba eksperimen ini bagaimana hasilnya. Tapi ini totalnya piro bos? Induan. Ini kayak Iki 12, 15, 10, 37. Produksi telurnya kemarin jeribu piro? Kemarin sudah mencapai ya kisaran 20, 18, 20 berarti udah lebih dari 50% lah, hampir 60%. Ya makanya nanti tak buatkan cara video untuk meningkatkan produksi. Sing kidul sing dijajal geser nang ngesor mantap. Iya ta? Yang di bawah tadi yang turun 63 turun semua. Itu yang aman. Kapur gamping. Jadi tadi ada kendala di kandang sana, bapak turun ke sana. Kalau saya mah tinggal video aja. Aman. Jadi sudah diamankan dengan bapak dengan beberapa penanganan. Nggak perlu ada something lah, nggak perlu saya bukan kesalahan saya sih, ada ya something, pokoknya ada sesuatu. Makanya kemarin saya agak ini siapa yang di Blitar ini segala macam, makanya ada sesuatu something. Tapi insya Allah kelar lah. Minta doanya juga rekan-rekan ya, karena kalau nggak kelar ya aku pusing ini kayaknya, pusing banget ya. Oke, jadi itu bagaimana sih tutorialnya? Yang jelas komposisinya adalah pasir, sekam padi, kapur aktif, kapur gamping. Perbandingannya yaitu tadi kalau dari sekam dan pasir itu 1:2, maksudnya 1 pasir banding 2 sekam. Kalau untuk kapur gampingnya itu sekitar 1:8 lah. Maksudnya dari sekam padi
1 perbandingannya kualik. Jadi 1 kapur gamping untuk 8 komposisi daripada sekam padi. 3 meter pokoknya 3 meter persegi kapur gampingnya sekilo. Jadi kalau ini 2,5 kali 2 piro kuwi? Wis pokoknya mbuh kuwi lah, pokoknya 3 meter persegi. Rekan-rekan itu komposisinya kapur gampingnya sekilo untuk menekan gurem, jamur dan sebagainya. Jadi simpel. Kalau ini sudah lama kan rekan-rekan mungkin lihat video pembuatannya itu tuh. Perwujudannya bahwa itu kering. Dan memang dipengaruhi juga oleh pakan kita pakai pakan adukan yang bukan ini apa semi dicampur dengan jamu-jamuan, terus ada hijau-hijauan. Jadi sak jago-jago ini pun kipu kalau bahasa Jawanya. Jadi insya Allah aman rekan-rekan, nggak usah khawatir untuk penanganan amonia, gurem dan sebagainya bisa kita atasi. Ini ya seperti saya gitu kan, kita kasih makan, kasih minum, harap kawin kono, harap ngendok kono. Jadi tinggal kita masukkan mesin tetas, jadilah DOC. Tinggal basicnya, yang tengah ini untuk indukan, yang sana untuk DOC pedaging karena jantannya pun beda. Oke, jadi itu rekan-rekan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.